Untuk impaksi ya, impaksi gigi. Impaksi gigi itu kondisi di mana gigi yang tidak memiliki tempat untuk tumbuh sehingga dia tidak bisa muncul ke permukaan. Bisa disebabkan oleh gusi yang menutupi dari gigi tersebut ataupun tulang rahang yang masih menutupi gigi tersebut. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tidak cukupnya ruang rahang untuk memberikan posisi terhadap gigi bungsu tersebut. Penyebab dari impaksi gigi itu sendiri adalah kurangnya ukuran rahang untuk memberikan tempat terhadap gigi yang terakhir akan tumbuh, yaitu biasa kita sebut dengan gigi bungsu. Jadi, oleh karena itu biasanya ukuran rahang yang terlalu kecil dan juga disertai ukuran gigi yang terlalu besar sehingga tidak memberikan ruang yang cukup untuk gigi tersebut untuk tumbuh. Tanda-tandanya apa? Biasanya pasien yang mengalami gigi impaksi memiliki keluhan gusi yang sering bengkak, nyeri saat membuka mulut, juga kadang-kadang bisa disertai dengan pembengkakan ataupun sakit kepala yang terus-menerus yang kadang-kadang tidak bisa diketahui dari mana asalnya, namun bisa terjadi karena adanya proses impaksi tersebut yang menyebabkan kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan itu. Oke, impaksi itu biasanya terjadi pada usia-usia dewasa muda ya. Jadi pada usia dewasa muda itu sekitar umur 18 sampai 25 sampai 24. Gejalanya itu bisa bervariasi, ada di umur berapa aja. Jadi bisa bervariasi di umur 20-an itu sering orang-orang di umur 20-an itu baru gejalanya terasa. Karena posisi giginya itu memang sudah sangat mendesak sehingga yaitu makin kerasa keluhan-keluhannya pada gigi impaksi tersebut. Kalau gigi impaksi kan tadi kita sebutin kalau dia tuh memang terpendam. Terpendamnya itu ternyata nggak harus miring aja. Dia bisa aja posisinya lurus tapi memang tidak ada ruang sehingga terpendamnya itu bentuknya lurus. Tapi ada juga yang bentuknya miring. Jadi memang ada istilahnya kita punya ada klasifikasi-klasifikasi tertentu dari impaksi itu. Bisa dilihat dari bentuknya dan juga bisa dilihat dari posisinya. Memang arahnya ada yang miring ke depan, ada yang tiduran, atau memang lurus tapi di bawah. Itu bisa terjadi. Biasanya kalau impaksi itu keluhannya mungkin muncul di usia 18-24 tahun tadi ya. Mungkin dia sakit dalam 1 minggu, kemudian dia bisa hilang dengan diberikan obat-obatan. Namun dia bisa muncul kembali karena memang kalau penyebabnya tidak diambil, dia terus akan memberikan keluhan-keluhan yang sepertinya sama ya, konstan dari awal. Memang akan terus begitu, akan merasakan nyeri, sakit kepala, gusi bengkak, itu akan terus-menerus ada sampai penyebabnya itu atau gigi yang impaksinya itu diambil. Oke, untuk menangani impaksi ya, yang pertama yang pasti kita harus lihat dulu ya dari foto penunjang, dari ronsen penunjang, dari panoramik namanya, bisa kita lihat nih indikasinya untuk menangani impaksi ini bagaimana. Apakah bisa dilakukan pencabutan biasa atau memang harus dilakukan odontektomi atau pengambilan dengan pembedahan. Nah itu kalau untuk kasus-kasus yang sulit, memang kita sudah harus lakukan tindakan pembedahan, terutama biasanya pada kasus yang giginya itu memang tidak keluar sama sekali ya, jadi memang terpendam seluruhnya di bawah rahang, memang itu harus kita lakukan tindakan odontektomi. Kalau untuk yang nggak dioperasi, bila sudah ada keluhan sih kemungkinan enggak ya. Jadi memang harus kita ambil segera kalau memang sudah memberikan keluhan. Kalau memang tadi tindakannya bisa ekstraksi atau pencabutan gigi biasa bila memang kondisinya giginya tumbuh secara sempurna ke atas namun tetap susah, menyebabkan dia susah untuk disikat, menyebabkan makanan-makanan sulit untuk dibersihkan, itu memang harus diambil. Mungkin bisa dengan pencabutan biasa bila giginya ada yang muncul ya. Namun kalau misalnya memang dia tumbuhnya sama sekali tidak muncul, dia benar-benar miring, memang kita harus lakukan pembedahan atau operasi dengan tindakan odontektomi bila pasien setuju ya untuk itu. Dan kalau misalnya memang ditanya ada yang lain atau enggak, yang lain paling hanya pengobatan hanya untuk mengurangi gejala-gejala saja, tapi tidak memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Jadi memang harus dilakukan tindakan.
Iya, kalau misalnya impaksi udah muncul, yang pertama pasti ke dokter gigi ya. Kita ke dokter gigi untuk memeriksakan nih, bener nggak nih kalau memang kondisinya ini benar kondisi impaksi atau bukan. Nanti dokter gigi akan memberikan rujukan untuk foto ronsen ya, foto ronsen namanya foto ronsen panoramik, untuk mengkonfirmasi nih kondisi giginya seperti apa. Nah, untuk mengurangi gejala-gejala pertama yang dirasakan, misalnya biasanya sakit atau ada pembengkakan, mungkin dari dokter gigi akan memberikan obat-obatan untuk mengurangi kondisi tersebut. Jadi untuk mengurangi keluhan-keluhan pada saat itu sebelum dilakukan tindakan pemberian foto ronsen seperti itu. Baru penolongan pertamanya mungkin itu ya, untuk mengurangi sakit ataupun memang bila ditemukan adanya tanda-tanda infeksi diberikan antibiotik terlebih dahulu. Gitu. Oke, kalau impaksi dibiarin artinya gejalanya akan terus-terusan ada ya. Jadi yang namanya nyeri akan nyeri berulang terus-terusan. Bisa jadi nyerinya nanti akan disertai juga dengan infeksi. Kalau memang sudah nyeri dan infeksi masuk, bisa terjadi kondisi-kondisi infeksi yang lebih parah. Jadinya adanya pembengkakan, menyebabkan adanya nanah. Pembengkakannya bisa sampai bikin pipinya tuh besar, rahang bawahnya tuh besar. Nah itu dan hal-hal tersebut harus dilakukan intervensi bedah yang lebih lanjut apabila terjadi hal tersebut. Jadi kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan harusnya dihindari dari awal. Kemudian selain itu, setelah gejala-gejalanya terus ada, kita juga takutnya karena iritasi yang terus menerus ya di rongga mulut ya, jadi giginya kan mau keluar tapi nggak bisa keluar-keluar, akhirnya ada iritasi terus menerus. Kita takut juga ada kondisi-kondisi lain, patologis lain yang mungkin terjadi dalam rongga mulut itu. Bisa terjadi kista ataupun bisa terjadi kondisi tumor rahang yang kita tidak inginkan. Makanya setelah diketahui adanya impaksi, sebaiknya gigi tersebut untuk diambil. Oke, kalau setelah operasi paling kita hanya mengedukasi pasien ya. Pertama sih kita pasti kasih obat-obatan untuk mengurangi nyeri ya. Kemudian dikasih antibiotik. Namun habis itu kita pasti membantu pasien untuk mengedukasi biar dia tetap melakukan pembukaan tutup mulut yang baik. Karena kan setelah operasi biasanya pasien itu mengeluh sulit buka mulut. Jadinya dari kita akan membantu pasien untuk belajar kembali buka tutup mulut. Kemudian bila ada pembengkakan kita kurangin, seperti itu. Jangan lupa untuk menonton video kami yang lainnya, karena setiap like dan jam tayangnya sangat berharga bagi kemajuan platform media Rumah Sakit Ciremai.